Samari ternyata ada dokter Nur, kita profiling juga dari latar belakang pendidikannya. Kemudian review-review orang di internet itu juga bagus, sama dokter Nur banyak yang berhasil juga. Jadi kita coba ke dokter Nur. Intinya yang nomor satu ini profiling dokternya, profil pendidikannya sama pengalamannya bagus. Jadi kami milih sini. Jadi saya sarankan kalau memang berminat untuk punya anak, datang saja ke Rumah Sakit Samari, jumpa dengan dokter lebih dulu. Nanti akan dilakukan pemeriksaan ya sebagaimana mestinya lah. Ya, saya Samsurya, ini istri saya Nisa. Ya, saya ke RSCA Samari ini adalah untuk program punya anak yang kedua. Setelah yang pertama tahun 2023, lalu sekarang ini yang kedua nih. Dari pengalaman yang dulu, memang saya tahu bahwa di sini lengkap lah semuanya. Ada dokter andrologi juga. Jadi untuk program anak yang kedua ini kami pilih Samari lagi. Saya tuh sampai gini, saya tuh nggak nyangka gendong bayi itu kapan ya kira-kira gitu. Aku tuh bakal hamil tuh kapan ya Pak? Aku sampai nanya kayak gitu, tapi nggak ada bayangan, nggak pernah ngimpi, nggak pernah apa. Setelah itu kita mulainya nggak langsung ke program yang bayi tabung, tapi apa gitu ya? Inseminasi. Tapi sebelum inseminasi kita ke dokter Lutfi dulu, dokter andrologi kan. Dokter andrologi, terus di situ baru ketahuan juga saya ada alergi sperma kan. Itu penyembuhan alergi sperma dulu. Semoga saya bisa jadi ibu yang baik ya. Suasana pertama kali saya masuk kerja di Samari, saya bergabung itu sekitar tahun 2004. Kemudian tenaga rumah sakitnya pun masih terbatas. Dulu itu Samari Basra masih klinik praktek bersama dokter spesialis, PBDS kalau dulu sebutannya. Kita tuh karyawan hanya 9, 2 kasir, 2 farmasi, 4 perawat, dan 1 office boy. Dan ini suasananya juga masih sepi ya, hanya ada dokter objin, dokter kulit, dokter gigi, dokter penyakit dalam. Kesan pertama kerja di Samari adalah saya bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang yang mengajarkan saya beberapa hal banyak lah, seperti ibadah yang baik dan kekeluargaan yang baik. Perubahan dulu sama sekarang tuh karyawan kan tambah banyak teman, dokter juga tambah banyak, ada dokter anak, dokter kulit, gizi, dan lain-lain ya. Kalau dulu kan dokter cuman 3 sama dokter umum, objin, kulit, dan umum. Terus karyanya sekarang juga udah tambah banyak, teman tambah banyak, sosialisasi juga tambah banyak gitu. Pengalaman uniknya adalah saat dulu kerja shift malam, ada di jalan itu jamret handphone kalau nggak salah, dan jamret itu masuk ke rumah sakit RSCA Samari Basra. Warganya itu bukan cuma puluhan tapi hampir ratusan lebih. Tahun 2011 IVF berdiri, yaitu IVF Samari Basra, di mana saya bertugas menjadi perawat fertility yang mendampingi pasien-pasien untuk program hamil dengan teknik bayi tabung. Waktu itu di tahun 2011 awal kalau tidak salah, sempat dipanggil ke rumah sakit jam 3 pagi dengan laporan kondisi Oka 1 banjir. Jadi pipa, saya ingat waktu itu pipa scraptation pecah. Nah itu jam 3 pagi saya dengan Pak Parno nguras Oka tuh sampai kurang lebih jam 4:30 atau jam 5. Yang paling berkesan sekali itu waktu zaman masih klinik ya. Dulu
alhamdulillah Prof masih praktek sampai malam. Dan saya tuh waktu hamil anak pertama di usia kandungan 6 bulan kalau nggak salah ya. Itu saya pulang sampai jam 2 pagi. Karena masih baru-baru ya, masih ada rasa takut-takut tuh sama Prof. Bukan berarti sekarang nggak takut ya, tetap ada rasa deg-degan gitu kalau ketemu sama Prof. Jadi setiap akhir tuh, setiap Prof selesai praktek, kita harus buat laporan. Dan yang paling penting, sampai saat ini saya masih bekerja di Sameri, rumah sakit memberikan saya ruang untuk mengembangkan diri, untuk berinovasi dengan kompetensi dan kemampuan saya. Yang saya rasakan betul itu adalah kekeluargaannya. Itu paling melekat sekali. Budaya kerja yang paling melekat itu adalah pesan atau ajaran dari almarhum Pak Iwan. Walaupun kita lelah, capek melayani pasien, tapi kita masih tetap harus tersenyum dan semangat gitu. Tuh kan, Nang. Di sini kerja itu seperti keluarga gitu. Ketika kita susah secara pribadi, banyak yang menolong di situ. Itu kesan yang ibarat kata kerja di sini itu ibaratnya kental dengan kekeluargaan. Kalau saya ya, karena kita sama-sama ngebangunnya dari nol ya, dari klinik, bener-bener klinik gitu ya, di 2004 itu kita sama-sama ngerasa punya keluarga kedua gitu ya. Terus juga nggak ada senioritas gitu, karena kita semua belajar bareng-bareng sih di Samari ini. Dokter, perawat, dan tim-tim yang lain itu kita semua kayak keluarga aja gitu. Tidak ada senioritas dan saling memberikan ilmu. Untuk nilai budaya yang sampai saat ini melekat di diri saya, kepedulian antar sesama teman sejawat, dan juga keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Jadi kita harus work-life balance. Oke, untuk para Gen Z yang baru bergabung dalam lingkungan kerja Rumah Sakit Samiri Basrah, yang pertama, mampu bekerja di bawah tekanan. Jadi, para Gen Z jangan mudah menyerah, jangan baper. Kalian bisa mengembangkan inovasi kemampuan kalian untuk bekerja. Tentunya para Gen Z memiliki ide kreatif yang lebih baik daripada kaum Gen-Gen sebelumnya. Pesan untuk Gen Z di sini, terus semangat bekerja, berkarya, jangan males-malesan, jangan takut dan jangan ragu. Pokoknya terus belajar, terus semangat berjuang, dan semoga sukses. Karena di balik ada kata semangat kerja, itu ada hasil yang baik. Harapan ya, lebih ya semoga makin maju lagi Samarinya, lebih karyawan juga mungkin bisa lebih sejahtera lagi, kemudian lebih solid dari sisi kepegawaiannya teman-teman lapangan, kemudian bisa lebih berkembang jauh. Syukur-syukur bisa buka cabang baru Samari. Ya, untuk RSIA Samari Basrah, selamat ulang tahun yang ke-15. Semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih sukses lagi, dan semoga tetap menjadi rumah sakit yang terbaik di seluruh Jakarta atau Indonesia ini. Dan semoga tetap menjadi keluarga yang baik. Harapan saya tentunya yang paling baik buat Samari Basrah. Saya ucapkan selamat ulang tahun RSIA Samari Basrah. Semoga semakin maju, banyak menebar manfaat bagi umat, tentunya para pejuang garis 2.